Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh. Bicara tentang ketololan para polemikus Muslim di sosial media, khususnya di YouTube, mungkin sudah tidak mengherankan lagi bagi kita ya. Dan ketololan-ketololan mereka ini biasanya beragam. Ada yang suka cocokologi, ada yang suka takia, ada juga yang suka berasumsi alias ngomong tanpa data. Tapi kali ini saya menemukan lagi teman-teman, ada seorang polemikus Muslim yang tololnya itu sangat menembus batas kewajaran. Dan lebih lucunya lagi, dia ini tidak sadar kalau dirinya tolol dan tidak punya malu. Atau istilahnya muka tembok ya. Dan yang kocaknya, malahan dia mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak punya malu dan bermuka tembok. Aduh, ini gawat memang polemikus satu ini ya. Polemikus tolol ini sebelumnya juga sebenarnya sudah saya pernah bahas ya di konten saya yang ini. Dan namanya adalah Yusuf PI. Di mana dalam konten ini dia ini tidak segan-segan menunjukkan ketololannya dengan cara menyebarkan video hoax tentang peristiwa yang terjadi di Cianjur pada waktu itu, dan di mana ada seorang anak yang katanya dia ya anak Cianjur yang katanya mau dimurtadkan ya, padahal itu bukan orang Cianjur tapi anak Betawi karena kelihatan dari logat bicaranya ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin menyaksikan secara lengkap, linknya nanti akan saya cantumkan di kolom komentar. Oke. Nah, ternyata ketololan Yusuf PI ini tidak berhenti sampai di situ saja. Lagi-lagi dia melakukan ketololan yang sama dengan sangat percaya diri. Dan ketololannya ini dia tunjukkan demi membela Ustadz Agustan yang pernah memantati Alkitab. Ya, lengkap sudah ya, memang yang namanya orang tolol pasti akan saling membela dengan sesama orang tolol lainnya. Oke lah, langsung aja kita lihat dulu videonya. Di sini saya mendapatkan sebuah video yang mana di dalam video ini ada klarifikasi langsung dari Koh Agustan tentang Alkitab yang diletakkan di pantatnya. Ternyata bukan Alkitab. Terus motifnya apa beliau melakukan seperti itu? Di dalam video ini akan terjawab semua mengapa beliau melakukan hal itu. Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh, kena prank semua ternyata Kristen. Mungkin aja masih ada mukanya, tapi muka tembok. Oke lah, kita langsung saja ke videonya. 2, 3. Oh, ini lagi rame. Saya juga baru tahu tuh videonya. Itu ada video Pak Agus itu bilang ada ini Bible, terus kok ketutin. Itu kapan itu, Pak? Itu waktu tanpa lagi buat video terakhir itu yang waduh luar biasa itu, bikin darah tinggi naik itu. Oh, kok bikin itu karena marah sama tempat Iya, lagi. saya lihat itu mah terlalu mah itu mah videonya. Itu Bible-nya mana, Pak? Ada itu mah udah lama kepake itu. Yo, itu ya. Ini. Loh, nggak ada isinya ini, Pak? Iya, memang lama nggak kepake. Oh, covernya doang. Ini ya bentuknya ya. Ini covernya doang ternyata. Nggak ada Bible di situ. Kita udah nggak baca Bible kan udah masuk Islam. Iya, ternyata sampul buku yang kosong. Cuma sampulnya doang. Di rumah beliau ternyata tidak ada Bible lagi. Semenjak beliau mu'alaf, itu beliau tidak ada meletakkan Bible di rumahnya lagi. Nah, begitulah setelah dicek di lapangan faktanya. Ternyata cuma sampul yang kosong. Sampul buku yang kosong. Kayak gitu. Jadi di sini semua sudah terjawab gitu ya. Jadi pada bagian ini Yusuf PI membuat konten ya, dia membela Ustadz Agustan yang pernah memantati Alkitab.
dengan mengatakan bahwa yang dipantati oleh Agustan itu sebenarnya bukan Alkitab, melainkan hanya cover atau sampul Alkitabnya saja. Dan Agustan mengatakan juga bahwa semenjak mualaf, dirinya tidak lagi menyimpan ataupun membaca Bible atau membaca Alkitab. Dan hal ini juga diiyakan, diaminkan oleh Yusuf PI. Jadi Yusuf PI ini juga dia setuju. Ya, jadi dia juga percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Agustan. Aduh, beginilah ya namanya kalau umat ya yang suka bertakia ya. Maka nggak akan pernah sadar bahwa mulutnya akan terus-menerus mengeluarkan ketololan-ketololan yang sulit sekali untuk diterima oleh orang-orang yang punya pemikiran waras dan sehat. Karena kalau kita berpikir secara logika, ya kan nggak mungkin di rumahnya Agustan ada cover Alkitabnya, tetapi isinya atau Alkitabnya itu sudah tidak ada. Ya, kan nggak mungkin semenjak Agustan mualaf, Alkitabnya dibuang, lalu covernya disimpan. Buat apa covernya disimpan, Alkitabnya dibuang? Covernya buat apa ditaruh dipajang di situ gitu loh. Aduh, bilang aja lah kalau kalian itu sengaja membuat alibi, ya alibi anak-anak dan alibi pengecut seperti ini karena takut kelakuan Agustan ini nanti bisa diperkarakan secara hukum. Makanya kalian bertakiyah membuat drama seperti ini, ya. Kalian ngeles kalau yang dipantatin itu cuma cover, tidak ada Alkitabnya. Aduh, terlalu kekanak-kanakan drama kalian ini ya. Kenapa saya berani mengatakan seperti ini ya teman-teman? Karena faktanya di konten Agustan yang lainnya, dia kedapatan masih memegang dan menyimpan Alkitab. Dan peristiwa ini terjadi sesudah dia mualaf, bukan sebelum mualaf. Jadi ini akan kontradiksi dengan pernyataannya tadi yang katanya setelah mualaf dia nggak pegang dan nggak baca Alkitab lagi katanya. Ini bukti videonya teman-teman. Tidak percaya saudaraku ya. Tidak percaya. Coba kembali kita buka. Ya, maaf. Dibuka. Ini karena Ayah Sofia minta dokumentasi ya. Sebentar. Nah, ini saudara, ini kartu identitas pelayanan di penjara ya. Jadi jelas ya, dan kalau kita perhatikan di sini tertulis kalau video ini diupload 1 tahun yang lalu. Dan tentu saja setahun yang lalu Agustan itu sudah mualaf ya, jadi masih baru-baru juga. Dan judulnya ditulis mantan pendeta Agustan menangis bahagia melihat masa lalunya. Dan di video tadi juga sudah jelas-jelas kalau Agustan itu masih menyimpan Alkitabnya meskipun ia sudah mualaf. Sekarang kita lihat lagi ya, ini adalah bukti kedua yang menunjukkan bahwa Agustan masih memegang Alkitabnya meskipun ia sudah mualaf. Oke, baik. Oke, jadi sudah clear ya teman-teman kalau manusia-manusia ini ya Yusuf PI, Agustan, terus tadi ada Hani Kristianto lagi tadi yang berperan seolah-olah mau ngecek covernya bener gak di dalam ada Alkitabnya. Aduh, drama kalian itu terlalu murahan ya. Karena faktanya video-video ini sudah jelas sekali menunjukkan kalau Agustan itu masih menyimpan Alkitabnya. Setelah video ini ditampilkan, apakah pihak Kristen masih punya muka ya? Setelah melihat video ini, waduh. Nani? Jadi pesan saya buat Yusuf PI, minimal kalau mau membela sesama tukang takia, minimal riset dulu lah. Jangan sampai jadi blunder.
Lihat dulu rekam jejak digital Agustan, konten-konten sebelumnya. Supaya jadi jangan ketahuan malunya seperti ini, supaya jangan kelihatan tololnya seperti ini. Riset makanya kalau mau buat sesuatu, buat konten riset. Ya, jangan hanya ngomong nyerocos, ngomong tanpa data, ngomong tanpa dalil, hanya asumsi dan sebagainya. Harusnya kamu belajar dong dari konten kamu yang sebelumnya, yang jelas-jelas penuh kebohongan dengan mengatakan ada anak-anak korban gempa di Cianjur dimurtadkan, padahal itu anak-anak dari Betawi, ya. Harusnya kamu belajar dari hal itu, ya, dimana kamu pada waktu itu pun gak mau riset. Kamu sebagai konten kreator, YouTuber, kamu tidak riset, hanya ngomong berdasarkan otakmu yang tolol itu, ya, mulutmu yang suka menebar asumsi dan hoax itu. Ya akhirnya jadi begini kan. Ya sekarang kamu lagi-lagi buat kesalahan yang sama, membuat konten takia, membuat konten tolol demi membela sesamamu itu si Agustan itu ya. Ingat Yusuf PI, karena cuma keledai dungu doang yang jatuh 2 kali ke lubang yang sama. Dan sepertinya istilah ini cocok buat kamu ya. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.